Hari sudah larut malam ketika Arka, seorang kurir pengantaran barang, selesai menjalankan tugasnya di kota kecil yang terasa tenang ini. Udara dingin yang meresap ke dalam tubuhnya setelah hujan deras turun, membawa sedikit ketenangan meskipun tubuhnya lelah setelah seharian berkeliling kota. Tak ada yang istimewa di malam itu, kecuali rutinitas harian yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Arka bukanlah orang yang mudah putus asa. Meski hidupnya sederhana, ia tetap berusaha bertahan dengan bekerja keras. Rumahnya terletak di ujung kota, jauh dari keramaian, tempat yang tidak pernah benar-benar sunyi. Jalanan kecil itu hampir selalu sepi, apalagi pada malam hari, saat sebagian besar warga kota telah beristirahat di rumah mereka masing-masing. Namun, malam itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Arka. Di trotoar yang basah, tertinggal sebuah dompet kulit hitam yang tampak elegan. Dompet itu tergeletak begitu saja, dibiarkan terombang-ambing oleh aliran air hujan. Arka mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Tangannya yang kasar akibat pekerjaan sehari-hari mengambil dompet itu, memeriksa isinya. Dompet itu terasa berat, dan saat dibuka, beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah tampak terlihat. Ada juga beberapa kartu kredit dan sebuah kartu identitas. Nama yang tertera di KTP itu membuat Arka terkejut. Clara Widiani, pikirnya. Nama itu teringat samar-samar. Setelah berpikir sejenak, ia ingat pernah mengantarkan paket ke sebuah rumah mewah di daerah perbukitan yang jauh dari keramaian kota. Sebuah villa besar yang tampaknya hanya dihuni oleh satu orang, seorang wanita yang pernah meminta bantuan untuk mengirimkan beberapa barang, dengan alamat yang tercantum di dompet itu. Arka berdiri lama, memandangi kartu identitas Clara Widiani itu. Apakah ini miliknya? Pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat, dorongan moral untuk mengembalikan dompet itu pun muncul. Ia tidak bisa hanya membiarkannya begitu saja. Keputusan itu terasa benar, meski ia sadar bahwa menemui orang kaya sepertinya akan membawa masalah baru. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Ia seorang kurir, hidupnya sederhana. Mengembalikan dompet ini adalah hal yang benar. Dengan langkah hati-hati, Arka menuju ke villa besar yang ia kenali. Lampu-lampu jalanan mulai redup, dan hujan masih turun pelan, membasahi trotoar yang kini semakin lengang. Begitu ia tiba di depan gerbang rumah besar itu, Arka ragu sejenak. Apakah ia benar-benar ingin melangkah masuk ke dunia yang sangat jauh berbeda dari kehidupannya? Namun, rasa tanggung jawab mengalahkan rasa takutnya. Ia menekan bel di gerbang, menunggu. Tak lama, pintu gerbang terbuka, dan seorang wanita muda muncul. Clara, dengan gaun tidur berwarna biru muda, memandangnya dengan tatapan heran. Wajahnya tampak cantik, meski sedikit lelah. Arka menundukkan kepala, menyapa dengan sopan. Selamat malam, Bu Clara. Maaf mengganggu, saya menemukan dompet ini di jalan, sepertinya milik Ibu. Clara mengerutkan dahi, menatap dompet yang ia serahkan dengan ragu. Lalu, ia membuka dompet itu dan memeriksa isinya. Setelah beberapa detik, ia menatap Arka dengan tatapan yang sulit dipahami. Terima kasih sudah mengembalikannya, kata Clara dengan suara lembut. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arka merasa ada ketegangan di udara. Clara tersenyum tipis. Masuklah, sepertinya hujan belum berhenti. Tidak baik jika Anda kembali dalam keadaan basah. Arka ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengikuti Clara masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah ke dalam, Arka terkejut. Rumah itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ruang tamu yang luas, dihiasi dengan perabotan mewah dan seni dekoratif yang terlihat mahal, menciptakan suasana yang sangat berbeda dari rumah tempat Arka tinggal. Clara mengajak Arka duduk di ruang tamu yang hangat, dan sesaat suasana canggung terasa di antara mereka. Clara duduk di kursi di depan Arka, menyilangkan kaki dengan elegan. Ada kesan dingin, tapi juga kesepian yang terpancar dari matanya. Seperti ada cerita yang belum ia ceritakan. Anda pasti sudah lelah, kata Clara, mencoba memecah keheningan. Minumlah sesuatu. Saya ingin berterima kasih atas kebaikan Anda. Arka hanya mengangguk, meskipun ia merasa tak nyaman berada di tempat yang begitu mewah. Ia lebih sering berinteraksi dengan orang biasa, dan dunia seperti ini terasa asing. Namun, Clara tampaknya sangat ramah, meskipun ada aura misterius yang melingkupinya. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Clara mulai membuka diri. Ia bercerita bahwa sejak suaminya meninggal, ia merasa kesepian. Villa megah ini terasa begitu besar untuk seorang diri. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tak benar-benar tahu harus berkata apa. Saat perbincangan berlanjut, Arka merasa ada sesuatu yang aneh. Clara mulai memberi perhatian yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Di dalam dirinya, Arka mulai merasakan kecanggungan yang semakin dalam.
Ia mulai berpikir, apakah ia harus terus terlibat dalam dunia ini? Ataukah ia harus menjaga jarak dan kembali ke kehidupan sederhana yang ia jalani? Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Clara, Arka merasa terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti terhisap dalam pusaran kehidupan yang begitu berbeda dari apa yang ia kenal. Setiap kali ia mengunjungi rumah Clara, semakin lama ia semakin tenggelam dalam kemewahan yang ditawarkan. Villa megah yang indah, makanan lezat yang tak pernah ia cicipi sebelumnya, dan pakaian-pakaian yang menggantikan pakaian kurirnya yang sederhana. Clara mulai memberi perhatian lebih padanya, tidak hanya sebagai penghargaan atas dompet yang ia kembalikan, tetapi juga dengan cara yang lebih intim. Terkadang, ia mengundang Arka untuk makan malam di restoran mewah, atau hanya sekadar duduk berbincang di ruang tamu besar rumahnya yang sepi. Clara bahkan memberi Arka sebuah apartemen kecil di pusat kota, tempat yang jauh lebih nyaman daripada rumah kontrakannya yang sempit. Bagi Arka, semuanya terasa seperti mimpi. Ia menikmati kenyamanan yang sebelumnya jauh dari jangkauan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kemewahan. Ia merasa terisolasi, terjebak dalam ketidakpastian yang tak dapat dijelaskan. Suatu malam, setelah makan malam bersama Clara di sebuah restoran berbintang 5, Arka kembali ke apartemennya. Di kamar yang kini terasa lebih mewah dari sebelumnya, ia duduk termenung di depan cermin. Ia memandang refleksinya, seorang pemuda berusia 24 tahun yang mengenakan pakaian mahal. Duduk di kursi empuk, dikelilingi oleh segala sesuatu yang ia inginkan, kemewahan yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Tapi apakah semua ini benar-benar ia inginkan? Sekarang aku seperti orang lain, gumamnya pada diri sendiri. Aku bukan Arka yang dulu. Aku sudah bukan kurir lagi. Aku, siapa sekarang? Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Clara. Sayang, aku rindu. Cepatlah kemari. Arka menatap pesan itu lama. Clara, wanita yang memberinya segalanya, kemewahan, kenyamanan, bahkan kasih sayang, tetap membuatnya merasa bingung. Dalam dunia yang baru ini, ia merasa terombang-ambing antara kenyamanan hidup yang baru dan perasaan terperangkap yang mulai menghantuinya. Arka memulai hidupnya dari awal lagi. Ia mencari pekerjaan sebagai kurir seperti dulu, meskipun ia sadar bahwa penghasilan yang diperolehnya jauh dari apa yang ia nikmati saat bersama Clara. Tak ada lagi apartemen mewah atau makan malam di restoran bintang 5. Namun, meski hidupnya kembali sederhana, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Pekerjaannya sebagai kurir tak lagi membebani hatinya. Kini, setiap paket yang ia antar bukan hanya sekadar tugas yang harus diselesaikan, tetapi juga pengingat akan keputusan besar yang telah ia buat. Keputusan untuk tidak terperangkap dalam dunia yang tampak indah dari luar, namun penuh dengan jebakan di dalamnya. Suatu hari, Arka berjalan di sebuah mall yang dulu sering ia kunjungi bersama Clara. Di sana, ia bertemu dengan Rudy lagi, teman lama yang selalu memberikan peringatan dan nasihat bijak. Rudy memandang Arka dengan senyum tipis, sedikit terkejut melihat perubahan yang terjadi pada temannya. Jadi, kamu benar-benar meninggalkannya? Tanya Rudy, mencoba menggali lebih dalam. Arka mengangguk, matanya penuh keyakinan. Iya, Rudy, aku sudah membuat pilihan. Kehidupan itu terlalu mahal harganya jika harus kehilangan dirimu sendiri. Rudy mengangguk, tampak bangga dengan keputusan Arka. Kamu tahu, banyak orang yang terjebak dalam dunia itu dan tidak pernah keluar. Tapi kamu, Arka, kamu berani memilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih sulit, tapi lebih bermakna. Arka tersenyum. Mungkin jalan ini lebih sulit, tapi aku merasa bebas. Aku lebih tenang sekarang. Sebelum berpisah, Rudy memberi Arka sebuah nasihat yang mengena. Jangan lupakan pelajaran yang kamu dapatkan. Kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa kita di dalamnya. Ingatlah itu, Arka. Arka mengangguk, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Rudy. Ia tahu betul bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari benda-benda atau kemewahan, tetapi dari hati yang damai dan hubungan yang tulus. Setelah beberapa minggu, Arka kembali ke jalan-jalan kota kecil tempatnya tinggal. Ia melihat sekelilingnya, menyadari betapa banyak yang telah ia abaikan selama ini. Semua hal yang dianggap remeh, seperti angin yang berhembus lembut di wajahnya, suara burung yang berkicau di pagi hari, dan tawa anak-anak yang bermain di jalanan, kini terasa lebih berarti. Suatu pagi,
Saat Arka sedang mengantarkan paket ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya lebih jauh. Seorang wanita muda bernama Maya, yang baru saja pindah ke kota itu. Maya adalah seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah, dan ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang sederhana. Arka merasa nyaman berbicara dengannya, dan percakapan mereka mengalir begitu alami. "Jadi, apa yang membawamu ke kota ini?" tanya Arka saat mereka berbincang di teras rumah Maya. Maya tersenyum, mengedipkan matanya. "Aku mencari ketenangan. Dunia kota besar terlalu ramai dan sibuk. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, seperti yang kau lakukan." Arka terdiam sejenak, terkejut mendengar kata-kata Maya. Aku dulu berpikir hidup seperti itu sulit, tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari hal-hal sederhana." Percakapan itu membuka mata Arka pada kenyataan baru. Mungkin selama ini ia menganggap hidup sederhana itu penuh keterbatasan, tetapi sekarang ia melihat bahwa justru di sanalah kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Maya, meski baru mengenal Arka, tampak begitu bijaksana. Mereka mulai berteman, dan seiring berjalannya waktu, pertemanan itu berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Maya mengajarkan Arka untuk menikmati setiap momen kecil dalam hidup, sesuatu yang dulu selalu ia lewatkan. Mereka berjalan-jalan bersama, menikmati makanan sederhana, berbicara tentang impian dan harapan. Dan yang terpenting, mereka saling mendukung satu sama lain. Arka merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh tekanan dan kemewahan semu. Namun, meskipun hidupnya telah berubah, kenangan akan Clara masih sering menghantuinya. Arka tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada Clara setelah ia meninggalkannya. Namun, ia percaya bahwa dunia yang penuh kendali dan manipulasi itu bukanlah tempat yang seharusnya ia tempati. Suatu hari, Arka menerima pesan dari Clara. "Aku mendengar kamu kembali ke kehidupan lamamu. Aku harap kamu bahagia," tulis Clara singkat. Arka hanya menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit penyesalan, tetapi juga rasa lega. Ia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik meskipun berat. Ia membalas pesan itu dengan sederhana. "Terima kasih Clara, aku bahagia dengan pilihan hidupku sekarang." Dengan pesan itu, Arka menutup babak kehidupan yang penuh kemewahan dan mulai menulis halaman baru dengan Maya di sampingnya.